Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada satu negeri muslim yang sangat aman. Rakyatnya makmur dan sentosa. Hal ini karena negeri itu diperintah oleh seorang raja yang adil, bijak, dan tidak korup. Raja ini selalu memperhatikan dan mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Dia senantiasa bertanya kepada para menterinya mengenai keadaan rakyatnya dan selalu diterima laporan bahwa rakyatnya makmur, rakyatnya sehat, rakyat aman. Suatu malam, sang raja ingin keliling negeri melihat langsung kondisi rakyatnya. Dengan ditemani beberapa orang menteri dan pembantunya, sang raja secara diam-diam pergi keliling negeri. Di suatu rumah, sang raja mendengar rintihan seorang pemuda yang kelaparan. Si ibu dengan suara lemah mengatakan kepada anaknya bahwa dia sudah tidak memiliki lagi persediaan makanan. Sang raja mendengar itu langsung bertanya kepada menterinya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Setelah tanya jawab dengan para menteri dan pembantunya, mereka sepakat untuk secara diam-diam membawa sang anak ke istana malam itu juga dan mengangkatnya menjadi raja selama sehari. Mereka menunggu hingga si anak tertidur. Setelah itu secara diam-diam beberapa pembantu istana membawa si anak yang masih tertidur tanpa diketahui oleh ibunya maupun anak itu sendiri. Di istana si anak ditidurkan dalam kamar tidur yang sangat besar dan mewah. Pagi harinya ketika terbangun dari tidurnya, si anak heran, di manakah dia berada? Segera beberapa pembantu istana menjelaskan bahwa dia saat ini di istana kerajaan dan diangkat menjadi raja. Para menteri istana sibuk melayaninya. Sementara itu, di tempat terpisah si ibu kebingungan dan cemas karena dia tidak mendapati anaknya. Anaknya hilang dari rumahnya. Dicarinya kemana-mana, tapi sang anak pujaan hatinya tetap tidak ditemukan. Siang harinya sambil menangis dan bercucuran air mata, si ibu pergi ke istana raja untuk meminta bantuan mencari anaknya ke pelosok negeri. Di gerbang istana, si ibu tertahan oleh para penjaga istana dan tidak diizinkan untuk masuk bertemu dengan raja. Namun demikian, seorang penjaga itu masuk ke dalam dan memberitahu kepada raja, pemuda yang baru diangkat menjadi raja itu, bahwa di luar istana ada seorang ibu tua, bahwa di luar istana ada seorang ibu tua lusuh dan kelaparan yang sedang mencari anaknya yang hilang. Sang raja kemudian memerintahkan untuk mensedekahi satu karung beras kepada ibu tua itu. Malam harinya sang raja tidur kembali di kamar yang sangat megah dan mewah. Tengah malam, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sang raja yang asli dengan para pembantunya secara diam-diam kembali memindahkan pemuda itu yang sedang tidur kembali ke rumahnya. Esok paginya si ibu terbangun dan telah menemukan anaknya kembali, anaknya yang hilang. Sebaliknya si pemuda itu heran kenapa dia berada di sini kembali, di rumah asalnya. Si ibu bercerita bahwa kemarin dia mencari kesana kemari hingga pergi ke istana untuk meminta bantuan, dan pulangnya dia diberi oleh raja sekarung beras. Si anak segera menyadar bahwa dia kemarin yang memberi sekarung beras itu. Kemudian bergegas pergi ke istana dan menghadap raja, minta diangkat kembali menjadi seorang raja. Sang raja segera masuk dengan mengatakan bahwa waktu kesempatannya menjadi raja sudah habis.
Si pemuda itu tetap memohon, bahkan kalau perlu diangkat menjadi raja setengah hari saja. Jika dia menjadi raja, dia ingin mengirim beras ke ibunya lebih banyak lagi, tidak hanya sekarung seperti kemarin. Sang raja tetap menolak permohonan pemuda itu. Sambil menghibah-hibah pemuda itu minta hanya sejam saja, bahkan beberapa menit saja. Tetapi tetap sang raja menolak dengan alasan waktunya menjadi raja sudah habis. Dengan perasaan menyesal dan menangis, pemuda itu pulang kembali ke rumah gubuknya dan melihat hanya ada sekarung beras di rumahnya yang sebentar lagi juga akan habis dimakan mereka berdua. Dia sangat menyesal mengapa waktu itu dia menjadi raja dia tidak mengirim beras banyak ke ibunya. Kesempatan itu telah hilang dan tak akan kembali. Itulah kisah yang menganalogikan bagaimana nanti orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa lainnya menyesal di yaumul akhir. Mereka menghibah-hibah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 53. Tetapi Allah menolak dengan alasan waktumu sudah habis. Para pendosa itu sangat menyesali hidupnya di dunia. Kenapa dia sangat kikir dulu? Seandainya dia dermawan, maka tidak hanya sekarung beras yang dia kirim, tetapi mungkin bertonton beras yang dia kirim. Karena kiriman beras itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang-orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri." Quran surat Muhammad ayat 38. Beras itu pahala. Beras itulah pahala. Oleh karena itu, gunakan waktu kita saat hidup di dunia ini untuk mengirim pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita sendiri di yaumil akhir nanti. Jangan sia-siakan waktu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan waktu, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam surat Al-Asyr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling pintar itu ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa orang yang paling pintar adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya itu sebaik-baiknya. Orang kafir adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan di dunia selalu menipu mereka. Ini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 51. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.